Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami dalam dialog khusus dalam edisi khusus Special Edition. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Suzeta yang akan memaparkan kepada kami tentang rencana dan strategi Bappenas atau Pembangunan Nasional pada 2008 nanti, dan tentu juga dengan target-target pertumbuhan ekonomi makro, besaran ekonomi makro, dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Baik Pak Paska, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Baik, ini kan luar biasa Pak, 2008 dianggap tahun yang penuh akan ada pertumbuhan yang lebih tinggi daripada tahun 2007, tapi banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya dari situasi global saja dengan harga minyak mentah dunia sekarang mungkin rata-rata di level $80 per barrel, padahal asumsi pemerintah pada waktu itu disubsidi sekitar kisaran $60 Amerika per barrel ya. Tapi paling tidak saya ingin tahu dulu, rencana dan strategi Bappenas pada tahun 2008, apa saja yang akan menjadi fokus pembangunan dari Bappenas? Jadi Wiyanda, strategi pemerintah di dalam menghadapi rencana pembangunan 2008 atau biasa disebut rencana kerja pemerintah 2008 itu tidak lepas dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004-2009 dan ini merupakan kelanjutan dari rencana-rencana pembangunan sebelumnya atau RKP sebelumnya tiap tahun. Nah, di dalam tahun 2008 pemerintah mencanangkan tema rencana kerja pembangunannya itu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Ini adalah tema besarnya daripada rencana strategi pemerintah tahun 2008. Nah, tentunya rencana kerja pemerintah strategi besarnya ini kita akan tuangkan di dalam fokus-fokus di samping prioritas-prioritas. Nah, prioritas yang utama kita adalah melakukan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur, karena kenapa kita fokuskan kepada pembangunan infrastruktur? Karena ini akan mempunyai multi player effect. Ya, dampak ekonomi yang besar. Dampak ekonomi yang besar. Sehingga kita membagi di tahun 2008 ini beberapa fokus pembangunan atau strategi pembangunan itu kepada beberapa hal. Pertama adalah kita kelompokkan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti antara lain infrastruktur, pembangunan infrastruktur, revitalisasi pertanian. Ini adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi berapa persen kontribusinya Pak? Karena selama ini kita tahu bahwa konsumsi domestik dan swasta yang menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi fokus kita nanti untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 yang kita asumsikan sebesar 6,8% dari PDB. Itu 6,8 tetap adalah ekspor kita yang kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan. Ekspor dari migas ya. Ini dari terms volume atau justru memang masih lihat harga komoditas global yang masih tinggi? Satu, melihat bahwa komoditas global masih tinggi. Kedua, faktor kemampuan di dalam negeri juga kita perhitungkan. Inilah mungkin yang akan mendongkrak nanti pertumbuhan ekonomi di tahun 2008. Kita punya proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi yang didongkrak oleh ekspor kita tahun 2008 itu sasarannya sekitar 17% dari PDB kita, sehingga ini akan bisa mendongkrak juga pertumbuhan ekonomi. Di samping kita di dalam negeri infrastruktur dari mulai jalan, infrastruktur dasar kita genjot. Ini kemudian ada juga Pak target untuk ini kan temanya juga untuk mengentaskan kemiskinan dan juga tadi ya Pak ya. Tema besarnya kan kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Ini tema besar. Tahun 2007 saja ada sekitar 39,9 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini targetnya pada 2008 akan turun sekitar berapa persen? 2008 kita menginginkan tingkat kemiskinan itu bisa mencapai angka sekitar 15%. Tahun 2006 angka kemiskinan kita memang kalau dipresentasikan sebesar 17,75. Nah, tapi pada tahun 2007 terjadi penurunan sebetulnya ke angka 16,75%. Jadi ada 1% penurunan ya. Kalau dari jumlah
39 juta, kita sudah angka kemiskinan kita sekarang menurun sekitar menjadi 37 jutaan. Kemudian lebih. programnya apa saja Pak? Selain kan kemarin yang baru launch juga program Keluarga Harapan. Kemudian apalagi yang bisa instrumen mempercepat? Instrumen untuk mempercepat seperti sekarang kita juga program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM. Itu lebih fokus di dalam rangka penanggulangan kemiskinan karena ini melibatkan masyarakat di dalam antara lain pembangunan infrastruktur di pedesaan. Baik, ini anggarannya berasal dari mana? Dari APBN. Dari APBN dan anggaran langsungnya memang sekitar 20 triliunan ya. Nah, akan tetapi termasuk untuk menjaga jangan sampai terjadi gap bagi mereka yang betul-betul miskin di dalam rangka daya beli. Ini memang kita ada subsidi raskin, ada subsidi pertanian dan beberapa subsidi. Masih carry over program yang dari tahun sebelumnya Tidak carry over, tapi ini melanjutkan memang, tapi bukan carry over dalam arti pendanaan ya. Tapi tetap pendanaannya itu menjadi beban pada tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun sebelumnya. Pak, pasca angka pengangguran kita cukup tinggi Pak, ada 10,7 juta orang ini pengangguran terbuka. Bagaimana mengatasinya di 2008? Yaitu program PNPM inilah yang akan bisa mendorong menurunkan tingkat pengangguran termasuk tingkat kemiskinan, termasuk juga tadi saya katakan payung besarnya dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur. Iya, untuk menciptakan daya beli. Tapi bagaimana untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas? Program PNPM tadi saya katakan bahwa ada pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan. Ini mungkin yang akan mengkrit mereka yang betul-betul masuk di dalam kualifikasi miskin gitu ya. Baik Pak Pasca, kita lanjutkan lagi tentunya nanti untuk besaran ekonomi makro 2008 ya Pak, dan juga cara-cara pencapaiannya. Kita break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami karena edisi khusus ini masih akan kami lanjutkan tentunya setelah beberapa selingan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam dialog edisi khusus. Saya masih bersama dengan Pasca Suzeta. Beliau adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Baik Pak Pasca, ini overview sedikit dari mulai triwulan pertama sampai dengan ketiga tahun 2007 ini kan cukup baik Pak PDB kita pertumbuhannya. Sampai 2007 ini ada sekitar 6,5%. Ini apa saja? Begini Yanda ya, saya coba setback dulu kemajuan 3 tahun ini yang dicapai. Meskipun memang pada pertumbuhan ekonomi saya ingin fokuskan kepada angka pertumbuhan ekonomi. Dalam tahun 2005 itu besarnya 5,7%. Nah, ini memang lebih tinggi dari tahun 2006. 2006 ini sasaran kita itu ternyata meleset sehingga hitungan terakhir pertumbuhan ekonomi tahun 2005 itu hanya 5,5%. Lebih kecil dari 2006 ya, lebih kecil dari tahun 2005 yang 5,7%. Nah, namun pada tahun 2007 ini perekonomian ini tumbuh cukup tinggi dan cenderung terus meningkat. Saya melihatnya seperti pada triwulan pertama tahun 2007 itu kita sudah bisa mencapai sekitar 6%. Triwulan kedua itu sekitar 6,3%, dan pada triwulan ketiga sekitar 6,5%. Saya yakin bahwa pada triwulan keempat ini akan lebih besar sehingga nanti year on year-nya itu bisa mencapai angka 6,3%. Apa ini sudah sesuai target pemerintah? Memang pemerintah dengan DPR melakukan pembahasan pada APBN 2007 itu kita sekitar 6,3%. Tapi ini saya melihat akan lebih tinggi. Lebih tinggi ya pada triwulan terakhir tahun ini ya. Baik Pak Pasca, tapi apa saja yang menjadi lokomotif utama bagi pertumbuhan kita selama 2007? Selama 2007 yang menjadi pemicu tetap ekspor kita. Angka ekspor kita pada tahun 2000 ekspor kita ini cukup besar. Itu dari sasarannya waktu itu 6,3% pada triwulan 1 sampai dengan 3, itu kita bisa mencapai angka ekspor kita sekitar 9%-an. Jadi ini cukup tinggi, terutama yang menyangkut ekspor barang dan jasa. Nah, nanti disebutkan oleh Pak Pasca 2008 juga nanti ada peningkatan. Nah, ini mungkin dengan optimistik pada tahun 2007 kita bisa mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi. Saya yakin pada tahun 2008 ini pertumbuhan sebesar 6,8% ini akan bisa mencapai sasaran. Kalau kita lihat dari stabilitas ekonomi gitu ya, ini lebih terjaga kalau kita lihat dari sisi inflasi. Tahun 2005 itu inflasi kita mencapai 17,1%. Tahun 2006 ternyata menurun
sampai dengan 6,6%. 2007 kita perkirakan antara Januari November sekitar 5,4%. Ini memberikan optimistik terhadap tingkat inflasi kita yang terus menurun. Dan saya pikir tahun 2008 akan juga terus menurun. Walaupun memang di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia. Memang ini makanya kita di dalam rangka menghadapi kenaikan harga minyak dunia ini, pemerintah berupaya menyediakan semua barang konsumsi bagi masyarakat, terutama yang menyangkut pangan ya. Itu pemerintah berupaya terus memenuhi, dan syukur kita juga bisa memenuhi paling tidak sampai dengan triwulan pertama tahun 2008 itu sudah kita prediksi kita jadi akan supply penuhi. dipenuhi semua, jangan sampai ada kekurangan yang membuat nanti adanya kenaikan harga. Itu yang kita upayakan sekarang dalam menghadapi kenaikan harga minyak inflasi, dunia. ya. Kemudian untuk target-target lainnya apalagi Pak pasca strateginya untuk pencapaiannya? Tadi pertumbuhan sudah, inflasi sudah. Mungkin dari sisi apa lagi yang akan dijaga Bappenas supaya berjalan lancar? Ini soal belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini atau anggaran pemerintah ini di dalam pembangunan itu memang jumlahnya sangat kecil ya, memang hanya 1/5 dari total perekonomian nasional. Makanya tetapi walaupun kecil ini akan menjadi pemicu. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Anggaran pemerintah kita susun berdasarkan prioritas. Betul-betul kita susun prioritas dan juga kita lakukan efisiensi. Nah, strategi pencapaian prioritas pembangunan sekarang ini dengan anggaran pemerintah yang hanya 1/5, itu pertama kita mengoptimalkan kerangka regulasi ini untuk mendorong partisipasi masyarakat, baik itu undang-undang, dan kita harapkan juga memang pemerintah daerah juga bisa melakukan perbaikan terhadap regulasinya sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi investasi. Terus mengoptimalkan kerangka pendanaan, nah untuk pelayanan dan investasi pemerintah. Nah, ini pendanaan ini kita harapkan juga, ini terutama juga ke daerah, di daerah. Ini juga harus betul-betul penggunaan dana ini secara efisien, tepat sasaran, termasuk juga adalah penyerapannya. Yang kita sampai dengan year to date, sampai dengan saat ini bagaimana penyerapan? Kita bisa, memang tahun 2007 saya perkirakan nanti pada akhir tahun ini, hitungan di kuartal keempat, kita bisa menyerap sekitar 80%-an. 80%. Nah, akan tetapi memang 80% ini ada efisiensi. Tidak seluruhnya merupakan keterlambatan di dalam penyerapan atau salah strategi perencanaan. Baik, tapi Pak, paling tidak saya ingin kembali kepada belanja pemerintah yang meningkat ya dari tahun sebelumnya. Nanti tahun ini diperkirakan tahun 2008 ya sekitar 863 triliun. Ini paling tidak juga akan meningkatkan konsumsi domestik maupun swasta yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan ya. Jadi belanja pemerintah ini nanti akan menjadi pemicu. Nah, walaupun tadi saya katakan walaupun jumlahnya secara kuantitatif besar, akan tetapi memang itu hanya 1/5 dari kebutuhan pertumbuhan ekonomi kita. Baik, Pak Pasek, kita akan lanjut lagi khususnya nanti tentang masih tentang harga minyak mentah dunia, bagaimana strategi pemerintah untuk paling tidak menyikapinya. Kita break dulu sejenak. Dan bisa tetap bersama dengan kami karena tentunya Anda masih ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tentang bagaimana strategi pemerintah Indonesia menghadapi tingginya harga minyak mentah dunia. Tetaplah bersama dengan kami. Segmen terakhir dari edisi khusus perbincangan saya dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Aska Suzeta. Baik Pak Paska, ini bagaimana sih sebenarnya strategi pemerintah menghadapi harga minyak mentah dunia Pak yang sekarang rata-rata di level $80 Amerika per barrel, dan ini diperkirakan juga akan membuat membengkaknya subsidi kita sampai tahun ini saja 90 triliun rupiah untuk BBM. Ya, memang kalau dari sisi kenaikan harga BBM saya juga yakin nggak mungkin turun dari 80 ya, melihat pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi kita lihat fluktuatif harga minyak ini sampai dengan kuartal pertama tahun 2008 ya. Nah, ada sebetulnya 4 dampak ya terhadap perubahan harga minyak dunia itu. Pertama kepada APBN. Nah, kenaikan harga minyak dunia yang disertai keterbatasan lifting kita juga sangat terbatas. Nah, akan menyebabkan memang terjadinya kenaikan defisit anggaran. Ini yang kita amankan. Yang kedua, dari sisi inflasi. Nah, dari sisi inflasi ini dengan berbagai keterbatasan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya, kenaikan harga minyak dunia ini diasumsikan tidak diikuti oleh kebijakan menaikkan harga BBM domestik yang bersubsidi. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah sekarang. Itu sudah tidak ya? Kita tidak akan menaikkan
BBM yang bersubsidi ya. Nah, terutama premium. Iya, jadi akan pilihannya nanti nah ini makanya namun saya nggak katakan demikian ya. Itu di tingkat nanti teknis. Namun oleh karena naiknya harga minyak dunia, ini akan meningkatkan biaya produksi dan juga industri yang menggunakan BBM tidak bersubsidi, maka memang akan terjadi kenaikan ongkos produksi. Nah, ini mungkin nantinya yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi kenaikan barang-barang, barang-barang harga. Makanya dari sisi konsumsi tadi saya katakan kita penuhi semua lah. Nah, itu. Kemudian jadi strateginya apa yang persoalannya gini, Wiyanda, di sektor swasta. Nah, kenaikan harga minyak dunia yang akan memberikan dampak yang kurang baik sebetulnya bagi sektor swasta. Ini saya khawatir terjadi PHK gitu ya, mengurangi produksi, apalagi kalau memutus hubungan kerja, jadi menghentikan produksi. Ini yang harus kita pikirkan. Yang keempat, ini dari sisi masyarakat. Nah, ada kemungkinan terjadinya memang tadi saya katakan kenaikan harga dan PHK. Ini yang harus kita hindari. Nah, sekarang pemerintah memang sedang berupaya di samping memenuhi konsumsi yang ada. Nah, kita juga berupaya kalau perlu memberikan insentif, jangan sampai swasta mengurangi produksi atau apalagi kalau sampai menghentikan produksi. Ini kita jaga semua. Jadi insentif bagi industri bagi industri itu diperlukan. Nah, sekarang langkahnya, jadi masalah langkah yang perlu dilakukan sekarang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memang melakukan intervensi gitu dalam APBN untuk mempercepat penyerapan anggaran. Ini salah satunya, yang ini merupakan tadi saya katakan bahwa walaupun 1/5 belanja pemerintah dari kebutuhan total perekonomian nasional untuk pertumbuhan, tapi kita ini menjadi driver. Nah, pemerintah ingin mempercepat penyerapan gitu. Caranya? Kita sudah ada procurement yang kita atur. Sekarang ada lembaga yang namanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini yang akan menjadi pemicu nantinya. LKPP ya? LKPP. Jadi ini sentralisasi di bawah Bappenas? Enggak, di bawah koordinasi Menteri Bappenas, akan tetapi langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tapi ini lembaga, bukan lembaga superpower, dia tidak bisa melakukan eksekusi, tapi hanya berfungsi mendorong. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya juga kita akan masuk ke dalam jaring pengaman sosial, walaupun jaring program sosial safety net atau jaring pengaman sosial ini ada atau tidak ada harga minyak naik, ini tetap kita lakukan. Ini mungkin yang akan akan bisa menanggulangi masyarakat yang betul-betul miskin, yang bila mana terjadi kenaikan harga BBM terus mereka terjadi gap dalam daya belinya. Nah, ini mungkin program jaring pengamanan sosial sosial safety net ini akan bisa menanggulangi. Itu bentuknya macam-macam ya, seperti tadi saya katakan ada PNPM, ada PKH, program keluarga harapan, juga ada BOS, Raskin, Askeskin. Nah, ini akan memberikan kompensasi kemungkinan terjadinya kalau terjadi perlambatan di sektor swasta. Jadi dengan tadi yang sudah Anda paparkan semuanya pasca strategi maupun langkah-langkah dari pemerintah sampai mengantisipasi harga minyak yang tinggi. Jadi Anda optimis ya, pertumbuhan ekonomi 6,8% 2008 saya optimistik dengan melihat capaian-capaian pada tahun 2007. Kalaupun nanti tengah-tengah ada perubahan, ada revisi dari Bappenas maupun pemerintah. Kita tidak melakukan revisi di luar siklus APBN. Di dalam pembahasan APBN itu kita mengenal siklus, yaitu siklusnya kira-kira nanti di APBNP, kalau memang diperlukan revisi, kita pada waktu itu. Kita tidak akan melakukan perubahan dengan tiba-tiba, apalagi pada kuartal pertama. Kita lihat dulu lah pada kuartal pertama. Untuk monitoring program sendiri Pak, apakah memang inline dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh Bappenas? Sekarang ini di Bappenas ada dengan Penpres yang baru. Ada kedeputian yang melakukan monitoring evaluasi terhadap pembangunan. Dan ini mudah-mudahan akan memberikan nanti input bila mana memang terjadi kesalahan di dalam rangka menjalankan program-program strategi besar. Jadi paling tidak kalau memang makronya situasinya seperti itu dan global memang tidak berubah terlalu banyak, kira-kira tadi apa yang sudah diambil langkah-langkah? Globalnya terjadi perubahan dengan kenaikan harga minyak ini. Akan tetapi kita sudah siap dengan berbagai perubahan, terutama mengamankan APBN kita, terus juga bagaimana tadi defisit anggaran ya Pak ya. Berapa targetnya paling tidak? Defisit kita tetap tidak ada perubahan. Pada tahun 2008 ini sekitar 1,6%. 1,6% dari PDB. Baik, Pak Paska, terima kasih atas rincian Anda kepada kami. Ya, sampai jumpa Pak Paska. Dan pemirsa, demikianlah Paska Suzeta, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sudah memaparkan kepada kami rencana dan strategi pemerintah untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan pada 2008 nanti. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa.